Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anam sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaquna fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim ay kama qala 'azza wa jalla fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Fa'lamu bi anna Allaha la yanzuru ila qulubikum wala ila suwarikum walakinna Allaha yanzuru ila qulubikum wa'lamu bi annal jannata u'iddat lil muttaqin. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih indah pada siang ini kecuali ucapan syukur pada Allah yang melimpah curahkan nikmat yang tidak mungkin bisa kita ukur. Salawat juga salam kepada baginda agung, baginda yang mulia, pemimpin yang bijaksana, manusia paripurna, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadirnya Rasul membawa misi yang utama, yaitu menyempurnakan akhlak. Karena kalau kita lihat memang pada zaman saat ini terjadi begitu banyak degradasi moral, penurunan akhlak karakter. Maka inilah yang harus kita kembalikan, yang harus kita ingat selalu, bahwa setinggi apapun ilmu, sebanyak apapun harta, setinggi apapun jabatan, tapi ketika tidak memiliki akhlak, adab, maka nilainya tetap nol. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dari zaman dahulu, zaman ribuan tahun yang lalu, Rasul mengajarkan kita untuk kembali pada Al-Quran. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, kembali pada Allah Rabb kita, wa aslimulah, berserah diri pada Allah. Kemudian wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, ikuti apa yang terbaik yang Allah turunkan untuk kita, yaitu apa? Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sebagai panduan kehidupan kita. Kalau kita melihat Al-Quran dari kitabnya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in 6666 ayat, meskipun nanti ada perbedaan, ada 6236 ayat. Kita lihat isi kandungan ayat Al-Quran. 6666 ayat itu merupakan isi kandungan ayat Al-Quran. 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat kisah, 1000 ayat ibrah, 6500 tentang halal haram, 100 nasikh mansuh, 66-nya tentang doa, istighfar dan zikir. Maka kandungan itu sudah komplit untuk kita jadikan patokan kehidupan kita. Sehingga kalau kita mencari bagaimana panduan kehidupan kita, ingin bahagia, ingin mencapai kesuksesan, itu ada di Al-Quran. Bahkan di Al-Quran ada satu ayat
pendek tapi memiliki 5 kandungan yang dahsyat. Ada, bisa dilihat dalam surah Toha ayat 42. Surat Toha ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Surat Toha ayat 42. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Nah, ini rumus sukses. Ini rumus menggapai kesuksesan ada di dalam ayat yang pendek ini, surah Toha, tapi isinya dalam. 5 unsur atau 5 kandungan ini. Yang pertama adalah idhab. Idhab ini kata perintah, ya, fi'alul amri, idhab, pergilah. Artinya ketika kita ingin menggapai kesuksesan, ada positive attitude, ada perilaku yang baik, yaitu adanya kita harus aktif, bergerak. Idhab, pergilah, bergeraklah. Sehingga kalau kita ingin mengejar cita-cita, tidak cukup punya impian. Ada impian kemudian bangun, pergilah, berangkatlah, geraklah, berkeringatlah untuk menggapai impian itu. Yang pertama, jadi kita harus bergerak, harus berangkat, harus keluar. Bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan kalau kita hanya diam saja? Lalu kemudian yang berikutnya, anta wa akhuka, engkau dan juga saudara kamu. Yang kedua, ini maknanya adalah ada unsur link, jaringan, kerjasama, berjamaah. Masya Allah. Jadi bagaimana kita bisa hebat kalau kita sendiri? Bagaimana Islam bisa kuat kalau Islam ini masing-masing, jamaahnya sendiri-sendiri, jamaahnya terkelompok, terkota-kota. Islam, kata Rasul, disebutkan dari zaman dulu, zaman sekarang itu akan banyak. Tetapi Rasul mengibaratkan kalian seperti buih di lautan, terombang-ambing. Ini zamannya ke sana ikut ke sana, zamannya ke sini. FOMO kalau zaman sekarang. FOMO, ikut-ikutan tren masa kini. Sedangkan kita lupa kita punya tugas visi misi yang mulia. Nah, maka di sini ada unsur kerjasama. Tidak bisa kita kerja sendiri, karena kita manusia zon politikon, manusia yang sosial, manusia yang bekerja sama-sama. Tidak bisa hidup sendiri. Anta wa akhuka. Yang ketiga, bi ayati, dengan ayatku, dengan tanda kekuasaanku. Artinya ada unsur knowledge, pengetahuan. Jadi ketika mau hebat, mau sukses, maka jangan lupa di sana ada ilmu yang harus diperdalam, ilmu yang harus digali. Maka galilah S1, S2, S3, lanjutkan terus sampai benar-benar memiliki ilmu yang kuat, ilmu yang kokoh, biayati. Maka Rasul bagaimana menggambarkan? Rasul orang yang berilmu, sahabatnya berilmu, hafal Quran, hafal ribuan hadis. Dan itu yang hilang pada zaman sekarang. Sehingga zaman sekarang dimudahkan mencari ilmu, tinggal klik, tinggal ketik. Bahkan perpustakaan sudah mulai tertinggalkan. Yang keempat, wala taniya, jangan sampai lalai. Maka unsur yang keempat, kalau mau hebat, mau sukses, jangan malas-malesan, jangan hanya leha-leha saja, jangan hanya diam di tempat. Sehingga yang terakhir, fi dzikri, dalam mengingatku. Yang terakhir ada unsur spiritual. Jangan lupa ketika jaringan punya, geraknya ada, ilmunya ada, kemudian semangatnya luar biasa, tetapi hilang satu unsur ini, yaitu ingat pada Allah. Unsur zikrullah, hilang ruhiyah kita, hilang nilai spiritual kita, maka tetap kita akan menjadi generasi yang lemah. Kalau istilahnya generasi stroberi. Dari luarnya terlihat indah, ketika dipegang, ditekan, dipencet, itu rapuh. Apa yang menguatkan? Yaitu selalu ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini baru satu ayat di dalam Al-Quran, surah Toha ayat 42. Bagaimana kalau kita menggali keseluruhan ayat 6236 atau yang umum 6666 ayat ini, kita gali, kita fahami, lalu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Saya yakin insya Allah
umat Islam akan kokoh, umat Islam akan kuat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang kuat, manusia-manusia yang hebat, spiritualnya, ruhiyahnya, mentalnya, juga fisiknya dikuatkan oleh Allah, sehingga tertanam dalam diri kita, tertanam dalam jiwa kita, yaitu istiqomah dalam segala kebaikan. Lalu kemudian umat muslim menjadi kokoh, kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da, sehingga nanti umat muslim betul-betul seperti bangunan yang saling mengokohkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mendorong, bukan saling mengejek satu sama lain, tapi kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da, saling menguatkan. Kenapa? Karena 5 unsur tadi sudah hadir dalam diri kita. 5 unsur tadi sudah ada dalam diri kita. Sekali lagi, mudah-mudahan di dunia kita bertemu, kita bersama. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita dipertemukan kembali dalam suasana yang berbeda, di tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami